Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Apakah baik? Pak Guru harap kalian masih semangat belajar, karena hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah rawatib. Yang di minggu kemarin Pak Guru sudah minta kalian untuk mencatat materi ini. Nah, di sini nanti kita akan sedikit belajar tentang bagaimana kalian melaksanakan sholat rawatib itu. Nah, langsung saja. Apakah kalian sudah tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat wajib, yang mana sholat sunnah ini dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, sholat yang dilakukan sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunat qobliyah. Kalau sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat fardu itu namanya sholat sunnah ba'diyah. Nah, kalau kalian teliti ketika kalian pergi ke masjid atau musola, itu biasanya ada mbah-mbah atau kakak-kakak kalian atau ayah kalian itu biasanya akan melaksanakan sholat sunnah ini. Biasanya sebelum atau ketika sedang azan, mereka akan melaksanakan dua rakaat sholat, dan nanti setelah sholat maghrib biasanya mereka akan berdiri lagi dan melaksanakan sholat sunnah lagi. Nah, nama sholatnya itu kalau sebelum dilakukan di sholat wajib itu sholat sunnah qobliyah. Kalau dilaksanakan sesudah sholat fardu atau sholat yang wajib itu namanya sholat sunnah ba'diyah. Nah, di sini ada tabel tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah yang bisa kalian lakukan. Ketika sholat subuh itu cuma ada sholat sunnah qobliyah, yaitu cuma ada sebelum sholat subuh. Setelah sholat subuh itu sudah tidak ada sholat sunnah. Di zuhur itu di keduanya ada. Sebelum sholat zuhur ada, sesudah sholat zuhur ada. Khusus zuhur dan asyar, qobliyahnya itu bisa dilaksanakan atau dilakukan 4 rakaat atau 2. Itu boleh milih. Untuk maghrib itu ada sholat qobliyahnya 2 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Sholat isya juga sama, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Jadi diingat, sholat yang tidak ada sholat sunnah rawatib ini yaitu cuma ba'diyah asar dan ba'diyah subuh. Nah, apa sih hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib ini? Secara keseluruhan itu sholat sunnah hukumnya sunnah, karena dilihat dari namanya sholat sunnah. Cuma berdasarkan sunnah Nabi atau sesuatu yang sering dilakukan Nabi itu dibagi menjadi sholat sunnah mu'akad, yaitu sholat sunnah yang sering dilakukan Nabi Muhammad SAW, atau bahkan di sini Nabi jarang sekali meninggalkannya. Nah, sholat apa aja itu? Yaitu 2 sholat rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, untuk sholat yang Nabi jarang melakukannya atau bisa dibilang Nabi tidak menekankan untuk mengerjakannya itu namanya sholat sunnah ghairu mu'akkad. Tapi apakah kita bisa melakukan atau harus melakukan? Kalau kalian sempat, silahkan dilakukan. Nah, sholat ini disebut sholat sunnah ghairu mu'akkad karena Nabi jarang melakukannya. Sholat apa aja itu? Yaitu sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi kan ada pilihan antara 2 dan 4.
Nah, Nabi itu sering melakukannya yang 2 rakaat. Yang B yaitu 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini juga sama. 2 rakaat pertama itu maksudnya mu'akkad. Cuma 2 rakaat berikutnya itu ghairu mu'akkad atau tidak dianjurkan atau ditekankan Nabi. Nah, selanjutnya itu 4 rakaat sebelum asar. Nah, Nabi itu seringnya yang cuma 2 rakaat. Yang 4 itu jarang. 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Ini adalah sholat-sholat yang Nabi jarang melakukannya. Nah, sekarang kita akan belajar niat sholat rawatib. Nah, pertama yaitu niat sholat sunnah sebelum subuh atau qobliyah. Niatnya bagaimana? Usolli sunnata. Nah, ini selalu keluar pertama. Usolli sunnata. Saya niat sholat sunnah subahi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnata subahi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kuncinya cuma di sini. Usolli sunnata. Habis itu kapan kalian melakukannya? Kalau sebelum subuh jadi subahi rak'ataini qabliyata. Kalau sesudah itu nanti berbeda. Contoh kedua di niat sholat sunnah sebelum duhur atau qabliyah duhur. Usolli sunnata duhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Usolli sunnata duhri karena duhur, rak'ataini karena 2 rakaat, qabliyatal karena sebelum duhur, lillahi ta'ala. Kita melakukannya karena Allah. Usolli sunnata duhri rak'ataini qabliyatal lillahi ta'ala. Nah, sekarang kalau niat sholat sunnah sesudah. Kalau sesudah tadi apa? Qobliyatal atau ba'diyah. Nah, ba'diyah. Jadi niatnya bagaimana? Usolli sunnata duhri rak'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Usolli sunnata duhri rak'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Karena sesudah itu pakai ba'diyah. Yang maghrib juga sama. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Nah, nanti Pak Guru akan share buku yang berbentuk PDF yang mana nanti akan ada lebih banyak niat-niat sholat ini. Nanti kalian pelajari dan kalian hafalkan. Kalau sudah bisa baru dipraktekkan. Nah, di sini ada beberapa keutamaan kenapa sholat sunnah rawatib ini perlu kalian lakukan. Pertama apa? Sholat sunnah rawatib itu menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Ibarat kemarin kita belajar tentang makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, sholat sunnah rawatib ini itu menyempurnakan sholat kita yang tadinya cuma 4 saja. Sekarang kalau ditambah sholat sunnah rawatib, sholat kita itu seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, lebih menyempurnakan. Nah, kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan dengan sholat sunnah rawatib ini. Dosa-dosa kalian yang kalian lakukan sebelum sholat itu bisa dihapus.
Makanya sering-seringlah sholat sunnah ini. Nah, yang kedua, menjaga perbuatan yang buruk. Diharapkan dengan kalian sering sholat, tidak cuma sholat fardu, kalian itu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, selain itu, dengan sholat sunnah rawatib, pahalanya itu bisa lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan kalau kalian cuma dengan sholat ini, pahala kalian itu lebih besar dari dunia dan isinya, lebih besar dari semua laut yang ada di dunia ini, lebih luas dari semua hutan yang ada di dunia ini. Nah, sisi lain, ketika kalian mau sholat sunnah ini, nanti Allah akan janjikan rumah di surga. Mau kan kalian punya rumah di sana? Nah, makanya sering sholat sunnah rawatib. Ingat, yang sebelum tadi namanya apa? Qobliyah. Untuk yang sesudah sholat fardu namanya ba'diyah. Oke. Nah, membiasakan sholat sunnah rawatib. Nah, kenapa kita harus membiasakan sholat sunnah ini? Ingat tadi, intisari dari sholat sunnah tadi apa? Pertama, menyempurnakan ibadah. Kadang kita ketika sholat fardu itu tidak selamanya bisa khusyuk. Ketika kalian sholat, tahu-tahu ada motor lewat atau jajanan lewat, pikiran kalian akan kemana-mana. Atau masih keinget tugas dari Pak Guru. Atau tadi lagi makan belum habis, karena keburu azan kalian buru-buru ke masjid. Lah, dengan sholat sunnah ini, itu kita bisa menyempurnakan sholat kita yang tadi tidak sempurna. Terlebih lagi tadi, dengan sholat sunnah ini, itu bisa menghapuskan dosa. Nah, makanya banyak sekali keuntungan ketika kalian mau sholat sunnah rawatib. Jadi, setelah sekarang tahu, apakah kalian tetap tidak mau melakukannya? Tidak toh? Nah, bahkan Nabi pun pernah menyabdakan, ini aturan sebelumnya. Sholat sunnah tadi itu dikerjakan secara munfarid. Artinya dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Nah, khusus sholat sunnah ini, ketika kalian mau melakukannya atau mengerjakannya, itu dilakukan atau dikerjakan sendiri. Jadi kalian tidak boleh mengimam orang lain atau bahkan mengimami orang lain. Dan bacaan dalam sholat sunnah ini itu tidak dibaca nyaring. Jadi kalian tidak boleh baca keras seperti ketika kalian mendengarkan atau menjadi imam di sholat maghrib atau isya, yang mana ketika membaca Fatihah dan surat pendeknya dibaca keras. Nah, untuk sholat sunnah ini itu dibaca pelan. Nah, ini tadi sabda Nabi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, pertama kali amal atau perbuatan yang dihisab atas seorang hamba pada hari kiamat yaitu sholat. Ingat, sholat itu yang akan dihitung pertama kali, apakah sholatmu sempurna atau tidak. Maka jika ternyata sholat itu baik, maka baiklah seluruh amal. Dan jika ternyata sholatnya rusak atau jelek, maka rusaklah atau jeleklah seluruh amalnya. Di sini ditekankan sekali bahwa sholat yang baik itu akan menjadi kunci kita masuk surga. Dan bagaimana menyempurnakan sholat? Dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sebelum sholat fardu itu sholat sunnah rawatib qobliyah, yang sesudah ba'diyah. Yang sering Nabi lakukan itu sholat sunnah mu'akkad, yang kadang ditinggalkan Nabi atau tidak ditekankan dilakukan, yaitu sholat sunnah ghairu mu'akkad.
Oke, mengerti ya? Silahkan nanti tanya Pak Guru di grup atau WA langsung ketika kalian belum paham, atau kalau kalian mau berinisiatif mencari materi sendiri, tanya Pak Guru malu, tak cari di Google saja. Atau kalau kalian ingin lihat praktek sholatnya, kalian bisa lihat di YouTube. Silahkan bebaskan diri kalian untuk belajar, tidak harus menunggu Pak Guru, tidak harus menunggu Pak Guru yang suruh atau menunggu orang tua kalian yang menyuruh. Kalau sudah ada materinya, tahu cara mencarinya, silahkan cari sendiri. Jadilah murid yang aktif belajar mandiri. Mungkin itu dulu dari Pak Guru. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.